Halo semuanya, apa kabar kalian? Welcome back to my channel. Pada kesempatan konten kali ini, saya akan membahas soal-soal fisika sebagai persiapan ujian akhir kalian di semester 1 ya. Jadi, as usual, kalian boleh download soal ini yang ada di dalam link di kolom deskripsi. Kalian boleh print dan persiapkan diri kalian ya. Yuk kita langsung lihat jawaban dari soal-soal fisikanya ya. Oke, kita lihat dari nomor yang pertama ya. The theory of Brownian's motion states that the particle moves randomly and continuously. The diagram shows how the molecules in the exhaust gases diffuse in the air. Which statement describes what happened to this molecule next? Jadi kalau kalian bisa perhatikan ya, molekul-molekul yang ada nih dari gas ya, ini dari buangan knalpot mobil ya, ini bisa diffuse itu ya, bercampur di dalam udara ya. Kalian bisa lihat ya, partikel-partikel yang kotor buangan ini ternyata bercampur ya, diffuse di dalam udara. Nah, terus kira-kira selanjutnya apa? Nah, langkah selanjutnya yang terjadi adalah yang bagian D ya. The molecules spread further into the air. Jadi mereka itu semakin menjauh ya, makin semakin menyebar kemana-mana seperti itu ya. Spread further into the air. Itu jawaban yang pertama ya, nomor satu adalah delta. Next, kita lihat soal berikutnya, yaitu soal nomor 2. When an object is heated, the temperature of object will increase and the object will increase in size. Nah, ini ada gambar atom before heated ya. Which one from this drawing is the correct representations of what happened in object's molecule when this expansion happen after heated? Jadi kalau dipanaskan, jadi temperaturnya kan naik. Nah, waktu temperaturnya naik itu, objeknya itu tuh bakal memanjang ya. Ya, bakal memanjang nih, expand in size ya. Jadi, kalau kamu lihat ada benda padat seperti ini, kemudian kan dipanasin ya, misalnya dari 25 derajat Celcius jadi 75 derajat Celcius, ada increase in size. Nah, ternyata atom-atomnya itu tuh sebetulnya apa ya, expand secara apa ya, ruangannya ya, rongganya ya. Jadi kalian bisa lihat ya, awalnya itu kan dia kan bergetar, vibrate di tempatnya, ya, vibrate in their position only. Nah, lama-lama jaraknya makin renggang seperti itu. Jadi jawabannya itu adalah yang Bravo ini ya, yang bagian sebelah kanan ini ya. Nggak mungkin yang lain pilihannya ya. Lanjut ya guys, di soal berikutnya yang nomor 3. Oke, four metal pieces with the same material and same initial length at the start of heating is heated differently. Artinya tuh dipanaskan sampai mencapai suhu yang berbeda-beda. Nah, which metal pieces get the biggest expansion? Nah, so if you remember, biggest expansion itu ditentukan melalui beberapa faktor, ya. Jadi ada beberapa faktor, yaitu mulai dari initial length-nya. This is the initial length. Initial length. After that, dari CTE-nya, coefficient thermal expansion, atau dari change in temperature-nya. This is change temperature-nya. Nah, karena change in temperature, karena same material dan same initial length, jadi faktor satu-satunya yang bisa kalian perhatikan hanyalah change in temperature-nya. Jadi kalau mau biggest expansion, berarti harus cari yang change in temperature yang paling besar. Dari ketiga ini yang dari keempat ini yang change temperature paling besar itu adalah yang part A ya. Kalian bisa perhatikan change temperaturnya masing-masing di sini itu berapa? 55 kurang 10 kan 45 derajat. Yang ini kan hanya berapa nih? Ini kan 40 derajat, ini 40 derajat, ini malah 35 derajat. Nah, jadi yang memang biggest expansion itu yang A ya jawabannya. Kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 4 ya. Nomor 4, the lid of jar is stuck. You can make it easier to open using the concept of thermal expansion, which is, nah jadi kalau stuck itu, kalau kamu buka kalengnya stuck, itu posisinya seperti ini ya, ini tutupnya. Nah ini kan botolnya nih. Nah kamu lihat ya, botolnya itu stuck nih. Nah, yang kita perlukan dengan konsep expansion itu kita panasin bagian lid jar-nya aja, tutupnya. Jadi tuh kita mau kayak begini, kalau dipanasin tutupnya, kan tutupnya jadi lebar nih. Nah, botolnya itu stay ya, nggak terlalu lebar ya, walaupun kena air sedikit-sedikit air panasnya. Jadi ada rongga di sini sehingga lebih gampang buat dibukanya seperti itu.
Jadi yang dipanasin itu bagian tutupnya aja. Jadi jawaban yang betul adalah yang A ya. Ini dia dipanasin ya, ini di hot water ya. Jadi tutupnya itu dibalikin terus dicemplungin ke hot water. Bukan menggunakan gambar yang lain ya, dipukul atau dicongkel seperti itu ya, karena itu tidak menggunakan konsep thermal expansion. Kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 5. The thermometer in the diagram has no scale. Nah, ini ada termometer tapi nggak ada scale-nya. Where must the bulb be placed so that 0 degree Celsius can be marked on the steam? Jadi, ini kan no scale. Jadi, kita tuh harus buat scale-nya ini nih, mau 0 derajat sampai 100 derajat. Kalau yang 0 derajat ditaruh di mana? 0 derajat itu harus patokannya, acuannya reverse to yang pure melting ice. Ya, ini yang B. Pure melting ice karena dia 0 derajat Celcius. Kalau pertanyaannya mau mark 100 degree Celcius, itu nanti harus ditaruh di mana? Jadi 100 derajat Celcius itu harus nanti pakai yang ini ya, pure boiling water. Ya, ini yang 100 derajat Celcius ya. Tapi untuk kasus yang ini jawaban itu yang Bravo, pure melting ice, yang B. Oke ya, kita lanjut ya. Nomor 6. Nah, ini nomor 6 ya. The length of mercury thread of an unmarked mercury thermometer is boiling water is 85 mm and the length of thread in melting ice is 5 mm. Nah, jadi ini sama kayak soal sebelumnya, tapi sekarang ditanya ya, kalau termometernya ini ditempatin di sebuah tester yang kita nggak tahu berapa suhunya, panjangnya tuh 45. Nah, kita diminta mencari berapa suhunya. Nah, menggunakan perbandingan ini ada formulanya. Formula yang kamu bisa pakai sebagai berikut. Nah, ini boleh pause video ini sambil dicatat nih ya. Jadi, T stands for temperature, Ti stands for the temperature in the melting ice. Kalau T steam itu ya maksudnya thermometer waktu di boiling water. L itu stands for length ya. Length of thread-nya waktu di ice sama waktu dia boiling water. Masukin data-datanya sebagai berikut ya. Jadi kan T-nya ini kan 0 nih. Sorry, T dikurangi 0, dibagi 100 kurang 0. Nah, T-nya ini kan kita mau cari ya. Nah, L-nya itu masukin 45. 45 kan yang ditanya. Dikurangi ice-nya itu adalah 5, dibagi steam-nya itu 85 kurang 5. Kamu akan dapetin hasilnya sebagai berikut dan dikali silang nanti didapat temperaturnya ternyata adalah 50 derajat Celcius. Lanjut kita ke nomor berikutnya, nomor 7. Nah, picture below show some phenomena occurs because thermal expansion. Daylight. Nah, jadi kalau daylight itu kan cenderung panas ya, heat kan. Nah, kalau benda cenderung panas berarti cenderung expand, cenderung memuai. Kalau kabel listrik kayak gini cenderung memuai itu ya kondisinya waktu di ini 2 ya. Karena makin lama makin kendor seperti itu kan makin panjang. Imagine ya, jadi kalau kamu punya tali kabel seperti ini ya. Terus ini 25 derajat Celcius, makin lama makin panas nih. Nah, kan what will happen? What will happen? Dia kan makin lama makin panjang. Kalau makin panjang dia kan makin kendor seperti ini. Ya. Jadi nomor 2 betul. Nah, nomor 3 dan 4 rel kereta nih. Jadi yang betul kemungkinan sih nomor 3 di sini ya. Jadi ambil 2 dan 3 karena dia makin expand makin rapat ya. Kan makin rapat gitu. Jadi jawaban itu adalah 2 and 3 ya for these questions. Kita lanjut ya. Kalau paling ya soal ini nanti mungkin dimodifikasi kalau waktu night time berarti kalau night itu ambilnya yang 1 dan 4 ya. Ini yang waktu night ya, waktu malam hari gitu. Lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 8. Oke. From the table which is the correct statement. Nah, ini adalah definition ya tentang apa? CTE, linear CTE. Nah, kita bisa lihat nih ya. Jadi CTE itu kalau semakin besar dia semakin sensitif, artinya semakin besar pula expansion-nya ya. Jadi expansion sangat related dengan yang namanya CTE ya. Jadi kalau CTE-nya makin besar, jadi nanti expansion-nya juga akan semakin besar ya, karena formulanya kan sebagai berikut nih ya, dikali semua. Nah, jadi dari pilihan ini correct statement-nya yang mana? Jadi di sini kita bisa lihat ya. Kalau saya memilih yang bagian delta, kamu bisa harus bandingkan ya. Lithium dengan limestone. Lithium itu kan 46. Limestone itu 8. Jadi kalau dipanasin, lithium will have bigger expansion. Ini benar ya, D.
Ya, yang lain gimana nih? Iron dengan manganis, ironnya sama manganis enggak ya? Magnesium, magnesium tidak juga. Yang paling besar kan lead ya. Jadi lead material get the dense constructions. Yang C itu sebenarnya hampir tepat, tapi seringnya ini yang salah ya. Sering itu kalau didinginin ya, cool. Ya, tapi ini kan when heated. Kalau when heated itu sebenarnya hanya contraction. Largest expansion ini ya. Ini contraction atau sering salah nih ya wordnya ya. Um, harusnya largest expansion yang betul ya. Ini diralat ya. Ini yang betul harusnya largest expansion. Jadi yang betul di sini jawabannya adalah yang delta. Lanjut ya ke nomor berikutnya, nomor 9. Nah, dari tentang absolute zero nih. Absolute zero itu terjadi pada saat 0 Kelvin ya. Jadi suhunya itu 0 Kelvin atau di Celsius itu min 273 derajat Celcius. Ini adalah absolute zero namanya. Absolute, aduh sorry ya. Absolute zero temperature. Di suhu ini tidak ada molekul yang bisa bergerak kembali ya. Tidak ada yang bisa bergerak ya. Nah, correct the information absolute zero. Absolute zero itu at 0 Kelvin 1 betul. Temperature where no molecule move betul. Lowest possible ini salah ya. Nomor 4 jelas salah. Jadi ini udah pasti salah. Salah. Jadi yang betul ada 1, 2, dan 3 ya. Ini jawabannya ya. Jadi yang lowest possible temperature itu juga betul ya. Jadi nomor 9 jawabannya adalah yang delta. Lanjut ya ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 10, guys. Nah, ini tentang bimetallic strip ya. Bimetallic strip itu dua keping metal yang digabungkan dengan berbeda CTE ya. Nah, kita lihat ya, kalau dipanasin dia akan bengkoknya ke arah mana. Nah, kamu lihat, metal A itu litium, metal B manganis. Kita lihat datanya. Litium itu kan CTE-nya 46. Berarti di sini kamu tulis 46. Metal B, manganis 24. Seperti ini. Ini before heating ya. Nah, kalau dipanasin, what will happen? Jadi kalau dipanasin, dia akan bengkok ke arah seperti ini ya. Jadi yang besar itu yang menang. Ya, ke arah bawah nih. Ya. Jadi setelah after heating, jadi yang 46 itu menang, dia akan membengkokkan yang 24 yang lebih kecil. Seperti itu. Jadi dia jawaban di sini adalah yang bravo ya, bend downwards. Ini jawabannya ya. Tapi kalau pertanyaannya didinginkan, what will happen? Contohnya ya, contoh ini maksudnya kan 25 derajat Celcius. Ini 100 derajat Celcius. Tapi kalau soalnya ada jebakan nih, gurunya nanya, ini kalau 0 derajat Celcius, itu berarti kan didinginin. What will happen? Kalau didinginin, berarti kebalikannya. Ya, seperti ini guys. Jadi yang malah yang kecil itu yang menang kalau didinginin ya. Jadi yang ini 24, ini yang 46. Ini kalau didinginin sekali lagi ya. Jadi saya ajarkan kamu konsepnya ya. Untuk bimetallic strip ini kalau dipanasin, CTE yang besar itu dia mendorong ya. Dia bakal menang. Tapi kalau didinginkan malah kebalikannya seperti itu ya. Ini jawaban untuk yang nomor 10 ya. Lanjut ya. Nomor 11. A metal bar is heated and the length is expanded sekian. How much will the expansion be if the original length is triple? Nah, kamu masih ingat ya formulanya ya seperti ini ya. Nah, dia bilang sekarang ini jadi 3Li. Nah, efeknya apa ke sini gitu loh. Kamu bisa perhatikan. Di sini kan sudah 0,0009. Nah, ini kan formulanya sama, just like this. Ya. Faktornya kan sama semuanya. Materialnya sama, change in temperature-nya sama, hanya berbeda di initial length-nya aja. Berarti kalau initial length-nya now triple, then the expansion now will be also triple. Jadi jawabannya itu adalah yang ini, ya 0,0027. Caranya dapetinnya itu 0,0009 kamu kali 3 aja, ya hasilnya nanti 0,0027 meter, guys. Ya, itu jawaban nomor 11 ya. Lanjut ke nomor 12. Kalian bisa baca soal ceritanya, ini adalah tentang constructions di sebuah site gitu ya.
Dia terbuat dari alloy steel di koneksi join ya. Join itu kayak apa ya, baut ya. But the engineer should consider the thermal expansion due to temperature difference between day and night. Nah, sekarang kita diminta menghitung nih, if the temperature difference between night and day is 20, the expansion of the steel beam 50 meter could reach 1 centimeter. Tuh ya. If the building is placed near desert area where the temperature could be extreme at night ya. Jadi ini kamu harus perhatikan nih, temperaturnya beda nih ya. Nah, jadi calculate how long the expansion of the beam that the engineer should consider. Nah, kamu perhatikan ya. Jadi yang 20 derajat itu ya, different-nya itu dengan panjang 50 meter, CT-nya bahannya sama, dia bisa change-nya itu 1 cm ya. Nih ya, saya ulangi ya. Awal mulanya kan dia bilang kan kalau diletakkan di tempat yang 20 derajat Celcius, beda suhunya, ininya sama, expansion-nya itu bisa mencapai 1 cm ya, 1 cm itu. Nah, sekarang construction ini akan dibawa nih ke misalnya ke padang gurun gitu kan, dia desert area. Dia bilang ini kan ekstrim suhunya. Ekstrim dan ternyata ekstrimnya tuh double, 2 kali lipat perubahan suhunya. Dengan panjang dan bahan yang sama, berapa change in length yang si engineer harus waspada gitu loh. Nah, jadi harus 2 kali lipatnya karena perubahan suhunya juga ekstrim 2 kali lipatnya. Jadi jawabannya di sini adalah 1 dikali 2. Jawaban itu adalah 2 cm ya guys. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini soal nomor 13. Being heated not just affect solid and liquid object, but also gas object. But instead of expansion of gas, the heating process will affect pressure. Nah, jadi ini nanti menggunakan persamaan gas ya, yang ideal. Nah, ini kalian bisa menggunakan formula seperti ini ya. Jadi karena ini dianggap volumenya tetap, jadi hanya pressure dibagi temperature sama dengan pressure dibagi temperature ya. P1 dibagi T1 sama dengan P2 dibagi T2. Nah, lanjutin. Kalian masukin P-nya, tapi hati-hati suhunya itu harus dalam satuan Kelvin. Jadi yang 27 ini kamu tambahin 273 dulu ya. Kemudian kalian hitung dan kalian lakukan kali silang, dan nanti didapat T2-nya 375 Kelvin. Tapi di jawaban nggak ada karena semuanya dimintakan dalam Celcius. Ya, seperti ini. Jadi kamu kurangi kembali 273 dan nanti didapat hasilnya itu yang 102 derajat Celcius. Oke, lanjut ya guys ke nomor berikutnya, nomor 14. Pressure inside container not just... Oke, ini ya, sama ya. Nah, ini tapi persamaannya lain ya. Untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita diminta mencari pressure ya. Jadi kalian boleh pakai rumus yang ini sekarang. P1 dikali V1 sama dengan P2 kali V2. Nah, ini dianggap temperature itu konstan. Nah, ini ada perubahan volume dan perubahan pressure. Kalian bisa menggunakan formula ini dan kalian hitung ya. Nanti didapat pressure-nya itu 666,67 kilopascal. Oke, next ke soal berikutnya, soal nomor 15. Nah, boiler concept is used by bike pump. Jadi ini kalian lagi pompa ban sepeda ya. Gimana caranya? To make air go inside bike tire, we need to push the pump so that... Nah, ini jadinya kalau di sini saya memilih yang A jawabannya ya. The volume inside pump container becomes smaller and increase its pressure compared to bike tire air pressure. Jadi di sini dibuat volumenya itu kecil ya. Less volume sehingga dia akan bigger pressure. Karena bigger pressure, pressure-nya ini akan mendorong udara masuk ke bannya seperti itu ya. Jadi bannya nggak kempes gitu. Lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 16. Soal nomor 16, which substance from the table above that easiest to increase its temperature? Nah, jadi untuk paling mudah naikin suhu itu yang smallest SHC guys. Ya, karena dia paling kecil SHC-nya, jadi dia paling mudah naik suhunya, ya. Jadi di sini jawabannya untuk nomor 16, kita lihat aja yang SHC-nya paling kecil. Jawabannya adalah yang gold, ya. Karena SHC-nya dia paling kecil di sini, ya.
gold itu 129. Paling susah naik suhunya yang SHC-nya yang paling besar, 1090 tuh keramik, ya, itu paling susah. Jadi SHC-nya kalau mau paling besar itu dia nanti difficult to rise the temperature, ya, atau change temperature paling kecil, ya. Lanjut ke soal berikutnya nomor 17. Oke, so there are now two different liquids with the same mass heated with the same kind of heater in the same environment. The result of experiment is shown in this graph. Ya, ini soal nomor 17 dan 18 nyambung jadi satu. Nah, the temperature change of liquid A and B. Nah, di sini kamu harus hitung ya berdasarkan grafik. Jadi jawabannya adalah kamu bisa lihat ya, change in A sama B itu tinggal dikurangi ya, final kurang inisialnya. Jadi untuk yang di sini jawabannya yang delta. Nggak terlalu sulit untuk nomor 17. Ke nomor 18, jadi which liquid has smallest SHC? Nah, sama dengan konsep yang di nomor 16. Kalau mau smallest SHC, berarti temperature change itu harus yang paling besar ya, biggest. Ya, karena SHC itu menandakan jumlah energi yang diperlukan untuk menaikkan 1 kilogram objek 1 derajat Celcius. Jadi kalau smallest SHC, ambil aja yang change in temperature yang paling besar. Jadi ini jawabannya adalah yang B, because it is easier to change the temperature. Oke, ya, nomor 18 adalah yang bravo. So far bagaimana sejauh ini? Kita sudah setengah perjalanan ya, tetap semangat. Kita lanjut ke soal berikutnya nomor 19. Nah, jadi from the table choose which one needs biggest amount of heat to increase its temperature. Nah, ini ada ya suhunya. Oke, suhunya its temperature ya. Terus data-datanya mass-nya ada dari ini nih, dari apa? Dari soalnya. Ini semuanya kayaknya dianggap 1 derajat Celcius deh. Terus SHC-nya kan kamu bisa lihat di tabel ya. Di sini kamu bisa hitung. Saya menggunakan rumus ya. Rumusnya ini saya tulis dulu ya. Q, M, SHC, change in temperature. Mass-nya kamu kalikan dengan SHC yang ada di tabel. Masing-masing benda, jangan kebalik. Untuk change in temperature-nya kayaknya dianggap 1 derajat semua deh. Ya, dianggap 1 derajat semua. Jadi dari sini ketahuan yang paling butuh banyak heat yaitu yang 10 kg of gold ya. Itu untuk jawaban yang nomor 19. Lanjut guys ke soal berikutnya yaitu soal nomor 20. Determine melting point and boiling point substance B. Substance B itu kamu bisa lihat ya, substance B itu kan yang warna merah. Warna merah berarti yang ini adalah namanya melting point. Berapa nih? Ya, kira-kira aja. Yang ini namanya boiling point. Boiling point-nya berapa? Ya, kira-kira 65 derajat ya. Jadi jawabannya di sini adalah yang delta, guys. Kalau yang warna biru gimana? Yang ini namanya melting point-nya. Ini namanya boiling point-nya. Ya. Jadi melting point-nya itu dia 30 derajat. Kalau yang biru, boiling point-nya itu adalah 70 derajat Celcius ya. Lanjut ya, guys. Untuk berikutnya nomor 21. Nah, ini nyambung ke soal nomor 20 ya. Jadi kamu bisa review lihat di soal sebelumnya. What is the state? Nah, jadi ini fasenya apa? Liquid, gas, atau solid gitu. Substance A waktu 60 derajat Celcius. Nah, kalau dilihat di sini, substance A 60 derajat Celcius itu kan ada di tengah-tengah ya, di sini ya. Substance A ini. Jadi udah pasti di sini jawabannya yang liquid. Jadi jawabannya adalah yang delta. Satu liquid ya. Dua-dua nyambung lagi ya from the graph above, yang nomor 20 nih ya. Assume both substance A and B use the same heater, have the same mass. Nah, SLH of evaporations. Evaporation itu berarti yang boiling ya. Nah, kalau diminta bigger SLH, kamu harus lihat compare sama time-nya. Kalau time-nya lebih besar ya, bigger time, itu berarti more SLH. Ya, kamu tinggal lihat bigger time-nya aja atau enggak. Nah, kita lihat ya guys, dari A dan B itu yang mana yang bigger time. Kamu bisa lihat mana yang lebih panjang, yang merah untuk part yang boilingnya aja, atau yang warna biru. Jelas, yang merah lebih panjang, ya karena ini menit ke-10 sampai menit ke-14, 4 menit, sedangkan si biru itu paling cuma 2 menit. Ya, jadi jelas yang merah itu liquid yang B ya. Jadi substance B, dia itu SLH-nya lebih besar ya, jadi yang
C ya. It needs longer time. Ya. Itu nomor 22. Kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 23. Masih nyambung? Oh, enggak. Ini udah beda lagi. The heating cooling graph shown below ya. Jadi, ini 4 substance beda-beda, tapi dia identical mass dengan heater yang sama. Which one the correct sequence highest to lowest SHC? Nah, ini konsep yang di soal sebelumnya tadi ya. Jadi kalau SHC-nya less, dia nanti change in temperature-nya will be more. Ya. Kebalikannya kalau SHC-nya more, nanti change in temperature-nya itu bakal paling sedikit. Jadi kalau A, ini kan change in temperature-nya gede banget. Dia pasti less nih. Less SHC. Yang ini pasti bigger atau biggest SHC ya di sini ya. Jadi urutannya highest kan to lowest itu udah pasti DCBA nih. Jawabannya itu yang C ya, DCBA. Kita lanjut ke soal berikutnya nomor 24. Ya. Nomor 24, which process does show the change of substance from gas state to liquid state? Nah, gas itu dia dari sini, ini kan gas, ini kan liquid, ini kan solid. Change of substance berarti dari yang gas ke liquid itu part BC. Nggak terlalu susah ya. Lanjut ke nomor 25. Nah, from the table above, which material is hardest to melt? Hardest to melt, kamu lihat salahnya yang paling besar dong, berarti yang paling biggest. Di sini jelas aluminium ya, jelas. Ya, easiest to melt ya gold karena dia paling kecil gitu ya. Lanjut guys ke soal berikutnya yaitu soal nomor 26. Nah, which figure is the example of heat transfer using convection method? Convection method itu sangat dipengaruhi sama density dari dari fluidnya ya. Bisa liquid dan gas. Kalau kamu bisa perhatikan yang mana nih ya? Ini jelas yang namanya ini conduction karena kamu touch ini ya. Yang ini radiation. Yang ini bagaimana? Lamp above foot ini juga radiation ya. Kalau yang ini adalah baru convection. Karena smoke atau udara asap panas itu dia less dense. Jadi dia tends to go up gitu ya. Jadi kalau kamu kebakaran, kamu jangan berdiri, sebaiknya nunduk. Karena kalau kamu berdiri ya kamu akan ngisap udara-udara ini, bakal cepat mati kamu gitu ya. Jadi crawl to avoid smoke and hot air from fire gitu ya. Lanjut ke soal berikutnya nomor 27. Nah, soal ini pernah keluar di beberapa ulangan harian kalian. Jadi ada dua buah oil yang dibandingkan di sini, olive oil dan vegetable oil, karena mereka memiliki SHC yang berbeda ya. Kamu bisa baca keterangan di sini, tapi intinya secara fisika, kalau kamu mau goreng pakainya yang mana nih? Jadi yang mana yang akan mencapai suhu yang lebih tinggi, lebih cepat gitu ya. Ya, kayak tadi ya. Jadi kalau SHC-nya itu lebih besar, ya, bigger SHC itu berarti perlu waktu ya, need more time, ya, to reach higher temperature karena dia kan SHC-nya lebih besar, ya. Kamu makanya kalau kamu tahu nggak sih SHC water berapa? SHC water 4.200 kan, kurang lebih ya, Joule per kilogram derajat Celcius. Kamu pernah nggak? Sekarang saya tanya, goreng telur menggunakan air? Nggak pernah, karena menunggu airnya itu mendidih itu bisa lama sekali gitu ya. Untuk panas, karena ini SHC-nya besar sekali. Makanya goreng telur atau goreng ikan atau goreng ayam pakainya minyak karena cuma 1.900 atau 1.600. Bahkan ada yang mungkin hanya 800 yaitu untuk minyak ya. Nah, jadi jawabannya di sini adalah yang delta. Olive oil needs longer time karena olive oil itu 1.900 ya. SHC-nya compare dengan vegetable oil yang 1.600 gitu. Jadi kalau kamu mau lebih urgent, cepat, butuh waktunya cepat, kamu pakai vegetable oil, dia lebih cepat mendidih minyaknya gitu. Ya. Lanjut ya guys ke soal berikutnya yaitu nomor 28. Nah, ini a cupboard is placed in front of heater and can move through a gap under the cupboard. Jadi prosesnya adalah sebagai berikut ya. Di sini kan ada udara nih ya, udara banyak. Nah, udara-udara dingin itu yang warna biru ini dia kan lebih berat, more dense ya, karena
udara panasnya ini kan nanti naik ke atas. Jadi udara yang dingin itu dia turun ke bawah, masuk. Di sini udaranya itu dipanasin. Dipanasin udaranya. Jadi udara panas, dia less dense, hot air-nya dia go up. Jadi akan siklusnya seperti itu ya. Nanti muter seperti ini, udara yang panas itu dingin lagi, dia berat ke bawah seperti itu. Nah, which row describe? Jadi untuk nomor 28 ini jawabannya yang B ya. Oke, lanjut ya. Kita akan masuk ya ke soal berikutnya yaitu soal nomor 29. Ini sudah beda topik ya. A tennis coach paces back and forth along the sideline 30 times in 5 minutes. The frequency of her pacing is, nah kamu bisa hitung ya. Jadi frekuensi itu adalah berapa banyaknya vibration atau getaran dalam 1 detik seperti itu. Nah, jadi kamu bisa hitung, dia kan 30 kali bolak-balik dalam waktu 5 menit. Nah, 5 menitnya itu tolong kamu ganti ke dalam second, ya. Jadi jawabannya adalah 0,1 Hertz. Atau yang A, 1/10 ya. Itu jawaban nomor 29. Lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 30. Nah, ini ya, a metronome from ancient Greek, bla 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 ya. Ini device yang biasanya dipakai musicians, biasanya pianis, untuk mengukur apa ya, permainan beats-nya ya, gitu ya. Nah, what is the movement of one vibration for this metronome needle? Jadi, one vibration itu definition-nya adalah dari A, dia patokannya semua dari A nih ya, dari A ke B ke A. Jawabannya adalah yang delta ya. Kalau mau dari B bisa nggak? Bisa. Kalau mau dari B berarti B balik ke A, terus balik lagi ke B. Ya, ini juga one vibration, boleh juga. Ya. Kalau mau dari tengah bisa nggak? Ya bisa. Nih, kalau mau dari tengah berarti center. Kamu mau kemana? Mau ke A, terus ke center lagi, terus ke B, terus harus balik ke center lagi. Ini disebut juga one vibration ya. Gitu, gerakan bolak-balik dari tempat semula balik lagi ke tempat awal ya. Itu contoh one vibration. Lanjut ke soal berikutnya nomor 31. Nah, if distance between A and B 4 cm, jadi kurang lebih kayak gini ya. Ini A, ini B, jaraknya itu 4 cm ya. Amplitude adalah jarak terjauh, tapi dari titik keseimbangannya. Ya, keseimbangannya itu dia ada di tengah-tengah. Jadi yang namanya amplitude itu yang 2 cm ya, entah ke kiri, entah ke kanan. Jadi jawabannya adalah yang delta juga. Mau nanti soalnya begini atau nanti kayak kamu ada meja terus ada penggaris di apa dipukul seperti itu, nanti penggarisnya kan berbentuk kayak gini ya. Terus seperti ini juga ada amplitude-nya ya, kurang lebih ya. Misalnya ini 2 cm, ini 2 cm ya. Ini juga disebut amplitude ya. Jadi soalnya bisa dibolak-balik. Lanjut ya guys ke soal berikutnya yaitu nomor 32. Determine the metronome period. Nah, ternyata dan frekuensi. Dari A ke B itu butuh 3 second. Nah, saya ulangi ya. One vibration tadi kan A, B, A. Ini disebut one vibration. Ini butuh 3 detik. Berarti B ke A juga butuh 3 detik. In total, 6 second. Ini disebut namanya period. Jadi periodnya 6 second. Jadi udah pasti jawabannya yang delta sih. Jadi nomor 32 delta. Jadi period itu adalah times needed to make one vibration. Ya, waktu yang diperlukan untuk kamu membentuk satu getaran. Itu period. Kalau frekuensi, kamu bisa menggunakan rumusnya aja begini. 1 dibagi period. Nah, ini untuk mencari frekuensinya. Ya, itu jawaban nomor 32 ya guys. Lanjut. Nah, ke nomor 33. Ada table ya tentang berbagai jenis type of animal dengan jumlah vibration dan amplitude-nya masing-masing for each of them. Number 33, what is the frequency of B? Nah, kamu lihat aja yang B ini berarti ya, B ya, yang ini ya. Vibration-nya itu berarti berapa hertz? Nah, kamu hitung ya, berarti kan 3000 dalam 10 detik, berarti 300 hertz. Jawabannya yang C ya. Bagaimana untuk yang nomor 34, guys? 34 itu, if the natural frequency of human eardrums 20 until 20 thousands. Nah, which animal produce the smallest volume sound that can still be heard by human? Nah, kalau kayak begini, berarti kamu harus hitung semuanya nih, butterfly, fly, sama mosquito, berapa itu masing-masing frekuensinya. Jadi,
Kalian boleh coba hitung dulu ya guys. Kalau butterfly itu berapa nih? Ini butterfly itu 200 bagi 20. Berapa nih? 10 ya? 10 Hz. Flies itu 5.000 bagi 20. Nah, ini berapa nih? 250 Hz. Mosquito itu 15.000 bagi 10. Berarti ini 1.500 Hz. Gila, ya. Kalau ditanya smallest sound that can still be heard by human. Syarat pertama yang kamu harus cek, ini ada soal jebakan ya. Kamu cek telinga manusia, telinga kita, itu cuma bisa dengar yang ini. Berarti yang bisa didengar dari 4 ini, itu sebenarnya cuma satu. Dengerin ini, lebah, bee, karena dia 300. Dengerin fly, dengerin mosquito. Kita nggak bisa denger loh butterfly bunyinya, karena dia itu 10 Hz. 10 kan di luar sini, ya. Jadi butterfly itu nggak bisa kita dengar, ya. Jadi jawabannya antara 3 itu. Dan untuk yang smallest volume sound, itu kamu harus melihat yang amplitude-nya paling kecil, ya. Amplitude-nya paling kecil. Jadi untuk nomor 34 ini jawabannya adalah yang mosquito, ya. Mosquito. Jadi smallest volume reverse dengan amplitude, ya. Harus yang paling smallest juga, ya. Seperti itu. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 35. Nomor 35. Nah, how many wing flap occur in 2 minutes if a hummingbird dengan frekuensi 80 Hz, 180 Hz, sorry. Nah, jadi kita bisa hitung ya berapa jumlah getarannya dalam 2 menit. Jadi kalau 1 detik kan 180, berarti kan tinggal dikalikan 2 kali 60, hasilnya 21.600 getaran ya, atau flap. Oke guys, itu bagian multiple choice questions-nya. So far, jika kalian mau tanya, boleh pause video ini, drop pertanyaan kalian, atau kontak di WA. Kita akan lanjut ke soal berikutnya, itu soal esai. Oke, ini adalah soal esai tentang heater circuit ya. To control temperature of house, a heater circuit is connected to thermostat. Inside thermostat, there is a bimetal strip made of invar, blah blah blah, and brass. Explain how the circuit could control room temperature. Should include blah blah blah. Oke. Nah, kalian diminta membuat penjelasan cara kerja bimetallic strip dalam hal ini. Jadi, di sini kalian bisa perhatikan brass has bigger CTE compared to invar. Nah, kenapa seperti itu? Karena waktu heaternya di switch on, bimetallic stripnya itu tuh touch the contact makes the room temperature rises. Nah, kan udah jadi panas. Kalau udah panas, sebetulnya heater circuitnya udah nggak perlu dipakai, ya. Berarti dia harus switch-nya off. Nah, switch off itu posisinya adalah seperti ini, ya. Makanya brass yang ada di kanan, CTE-nya harus lebih besar, ya, karena kontaknya itu kan ada di sebelah kiri. Ini kontaknya, ya, kontaknya. Ini invar. After reaches a suitable temperature, the bimetallic will bend towards left, ya. Yang ini yang saya gambarin ya. Makes the bimetallic doesn't touch the contact, so the heater goes off. Nanti kalau ruangannya, ini kan heaternya sudah goes off, ruangannya dingin lagi. Kalau ruangannya dingin, berarti si ininya bakal balik lagi. Karena dia udah bakal lurus lagi. Kalau lurus lagi akan kejadian begini, kontak lagi. Gitu. Kalau kontak, heaternya nyala. Heaternya nyala, nyalain apa? Ruangannya menjadi panas, berarti kan heaternya udah nggak perlu dinyalain lagi. Berarti nanti invar sama brass-nya posisinya seperti yang kanan, dan itu akan kejadian terus menerus seperti itu. Ya. Itu adalah penjelasan nomor yang 36. Kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 37. Inilah tentang soal menghitung jumlah kalori yang dibutuhkan. Nah, calculate the heat energy needed to change negative 20 degree Celsius of ice, mass 5 kg to become 30 degree of water. Ada additional information. Nah, di sini kalian boleh pause video ini, boleh coba kerjakan lebih dahulu. Cara yang pertama, kamu harus menggambar grafiknya. Kamu harus bisa gambar grafiknya. So, kamu bisa lihat ada 3 jenis heat yang kamu harus cari. Yang pertama, Q1 itu adalah dari ice negatif 20 sampai 0. Ya. Jadi, saya dapetin hasilnya demikian untuk Q1. Untuk Q2, prosesnya adalah itu mengubah dari ice menjadi liquid. Ya, dapat
total heatnya sekian. Untuk yang ketiga itu menaikkan suhu water dan saya dapetin heatnya sekian. Dan kemudian kamu harus total dari ketiga heatnya itu dan didapat hasilnya adalah sekian. Oke, lanjut ke soal berikutnya, nomor 38. Nah, ini adalah tentang gitar ya. A guitar vibrate its string in 9.900 times within 30 seconds when it speak ya. Based on the picture below, what is likely the musical notes? Nah, jadi dari data itu kita harus cari. Nah, kamu bisa perhatikan ya, kita cari frekuensinya ya. Jumlah getarannya 9.900 dibagi 30 dan itu didapat 330 Hz. 330 Hz yaitu kurang lebih ya di sini ya notes-nya ya. Di E4 kalau kamu bisa perhatikan ya. Mendekati ya 330 ya E4 note. Itu jawaban nomor 38. Kita lanjut ke soal bonus, yaitu di soal nomor 39. Ini adalah soal bonus, ini adalah tentang eksperimen. Jadi di sini ada eksperimen ya. Calculate how many swing will happen in 5 minutes for a smartphone pendulum with 59 cm long rope. Nah, jadi di sini menggunakan ini percobaan dan itu datanya itu ada sebenarnya di dalam percobaan itu ya, di dalam handphonenya. Dan ternyata di sini diketahui bahwa periodnya atau frekuensinya itu adalah sekian. Nah, kamu diminta menghitung berapa swing atau vibration yang terjadi, dan di sini jawabannya adalah 222 swing in 5 minutes. Ya. Lalu yang B, conclusion-nya itu dari eksperimen itu apa? Related sama rope length-nya, panjang talinya. Jadi dari eksperimen ini kita bisa lihat bahwa longer length of the rope, the swing frequency will be less gitu ya. Same goes to when the rope is shorter, the swing frequency will be more due to the different periods kayak gitu. Nah, untuk yang C, nah dari formula ini T sama dengan 2V akar L per G. Bagaimana faktor mass dari pendulum itu? Nah, mass of smartphone. Nah, dari sini kita lihat tidak ada faktor M. Jadi sebetulnya has no effect. Mau M mass ya kamu handphonenya Samsung, handphone iPhone, itu yang lebih berat atau apa gitu, ternyata nggak ada efek. Yang mempengaruhi period itu hanya length dan gravitation seperti itu ya. Jadi jawabannya adalah has no effect. Ya, tapi ini soal bonus, mungkin belum tentu semua kelas kalian diajarin. Jika memang nggak diajarin, ya boleh skip aja untuk soal ini. Oke guys, demikian video pembahasan kita pada hari ini, cukup panjang ya. Saya harap bisa berguna buat kalian sambil belajar mempersiapkan diri. Kita akan ketemu di video yang lain ya. Terima kasih guys.